Dan di kalangan salafus saleh kan hanya ragam. Coba urinang memberi motivasi suami untuk mencari yang halal. Nah sebut dalam kitab kan menyo urinang dari kalangan salafus saleh. Watelako getubit gak minta belanja, minta nafkah. Pergukeun urinang ittaqillaha fina. Ni takut ke Allah fina bak ni bertimang kamu. Wala tuta'imna illa min halal, baik nabi makanan ke kamu kecuali atas yang halal. Wa iyyaka an tudkhil alainal haram, dan ni pergi ni yakbi ke kamu, ni bertamang bak kamu yang haram. Fa inna nasbir ala naril ju' wala nasbir ala nari jahannam. Kamu musabar atas panasnya kelaparan, tapi kamu musabar atas panasnya api neraka. Yang urinang yang membantu suami, memotivasi, menyemangati untuk mencari harta yang halal. Kan jadi dah rumpak ini kan? Nyoranya pu yang kagelakai betul. Hana istilah apa-apa harga yang mana ada puah yang hanya demang. Hana puah punan puah, hana puah tu ben demang. Nah ni. Jadi kan beri motivasi. Lagi yang beri motivasi yang kian urinang yang saleh. Mencari suami, beri motivasi bak urinang. Urinang beri motivasi bak suami. Kan abnaul akhirat biyakin wa amal ukhrawiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirat al khalisah lagi murni, lataka ala yadai man akala haraman atau syubhat, tidak akan terjadi atau jaro orang yang memakan haram dan syubhat. Bud akhiratnya hanna bak handa berdapatkan bak orang yang baju harim. Yang namanya orang pubu harim, aju harim untuk baju syubhat han terjadi bud akhirat. Oh dek dinak bud palsu kan hakikatan suratan. Ya orang haji ngempeng peng judi dah. Nak cik peng judi haji gelegok kan kalau lepas ke di Makkah cik. Cuman haji kan puna mabrur puana kan tergantung dumna kemurnian kehalalan harta kan. Amalan akhirat yang murni, yang kena kait yang murni. Kan amalan akhirat yang menjampu. Amalan akhirat menjampu. Kita ada pedang masjid. Tayang tu dah mengkat tabe. Lian nada periba peng, lian na pulam bisnis haram lah. Masjid memang boleh pegat. Kan amalan akhirat je, tapi kan amalan akhirat khalisah. Amalan akhirat masyubah, masyubah menjampu. Dia amalan akhirat ni yang khalisah, baik menjampu. Yang amalan akhirat yang khalisah murni, lataka han terjadi ati jara urang yang baju haram dan syubhat. Fa inna man akala haraman, karena orang yang makan harta haram, nasya'a anhu fi'lul haram, akan timbul daripadanya perbuatan haram. Sebab makanan yang dikonsumsinya jadi energi bagi tubuh. Energinya akan digerakkan, dibangkit kekuatan tubuhnya untuk melakukan yang haram. Karena umpun dari haram. Maka dalam sabuk asar dalam sabuk asar kan hadis bi asar, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Sebalik ji wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Berarti orang yang pajuh makanan halal, anggota tubuhnya akan taat mau atau tidak mau. Orang yang mengkonsumsi yang haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau atau tidak mau. Maksud ni. Yang dia pegang tu. Jadi nyatanya ada pajuh yang haram, nasya'a akan timbul, imana timbul daripadanya perbuatan haram. Waman akala syubhat nasya'a anhu fi'lu syubhat. Orang yang konsumsi makanan syubhat, muncul daripadanya perbuatan syubhat. Hatta law arada man akalal haram ayyuti Allah lama qadara ala dzalik. Sehingga jikalau menghendaki oleh orang yang makan yang haram bahawa taat kepada Allah, sungguh tidak sanggup ia ada demikian. Ada ithiat. Ya ithiat yang filem kau bebut. Itu pencitraan tentang. Nyatanya ada konsumsi yang haram, lemah badan tu. Hana sanggup untuk nyata tak ibadat ke Allah. Ada yang pura-pura kan bebut. Nyata pura-pura biasa hana bertahan lama. Dampak daripada harta haram dalam kitab Manhaj Sawi. Macam tentang ke untuk bertambah wawasan. Dampak daripada makanan yang haram. Yang pertama zawalu hasanatih, gadah hasanah.
kebaikannya terhapus gara-gara tanya konsumsi makanan haram. Istihqa dukhul nar, layak masuk neraka. Alian syiddatu hisabih yaumal kiamat, berat pemeriksaan atau gerazia tengok orang kiamat. Adam kabul a'mal wa salati, hangga terima amal tu dan semayang. La yuwaffaq ni amali salihat, han mendapat taufik untuk mengerjakan amal saleh. Yang antara lain dampak negatif mengkonsumsi makanan haram. Dampak positif mengkonsumsi makanan halal apa? Nasi dampak je nyo makanan halal, dampak positif je inhad lit ta'ah wal ibadat, menjadi pemicu atau motivasi untuk melakukan ibadat dan taat. Dan kadang malas beribadatnya bisa saja karena dampak dari makanan haram. Makanan halal watai gepegah dalam tasawuf, makanan haram yang bisa berdampak kepada kera hati, yang boleh jadi bak tangan kedua. Nanti bak tangan kedua. Saya mula contoh je. Nak urang geraih sabuh harta dengan cara haram. Kemudian gejuk kelung. Pada gejuk kelung, ilung hanalun dupu yang gecok yang atasnya dengan cara yang haram. Ilung ke bawah kolong konsumsi halia kah? Nah ilung tunjuk keron ni halia sikit, tapi punca pun dari atas haram yang berdampak sikit ke kerati. Mahana sama lagi menyerta tepu yang haram asli. Maka dalam kitab berpegah na salafus saleh yang hanya konsumsi sabuh benda kecuali bisa dipastikan sampai hedro urang ilikut paling kurang berhala. Tiung ku medan gecok bak long nya hang pakai ilek nyo golong ge pastikan long pak lencok. Ana urang yang juk kelongnya pak gecok. Paling tidak hedro urang. Malah ge pegah nan truk tujuh. Mam nyo truk tujuh bagi ujung-ujung buah nak pajuh hendak. Aku payah puasa. Atau bak preh-preh informasi sampai truk tujuh likut kabruk orang-orang. Nyo cara fikirnya nak gi ayu berat-berat tak kan. Tapi le salafus salehnya nya kan hukum berarti kena pegah urangnya dalam menjaga agama ihtiyat luar biasa. Dalam menjaga ro ke luar biasa ke ihtiyat. Walau secara hukum hana wajib tak periksa-periksa, yang penting ada hijuknya hana tayakini hala cok aju. Oh hana tayakini haram cok aju je, hana payah periksa likutnya pak gecok kan. Tak tayang lamnya dalam truk baron pan cok. Nah urang juk garon pak gecok. Yang kelebu payah pula gero. Tahu tak? Ya pula gero jadi masalah alam det. Ada dah pula. Bijih yang 14. Bijih yang 14 alam. Ni ianya dari pane. Lu tak urusan. Sehingga kan tak pernah lunjak ziarah Pak Siro Habib di Madinah. Dipegal ikutnya kurma ajwah yang ditawarkan lagi yang kurma ajwah barakah. Ada lunjak pun lu muskil lah boleh. Ajwah kan kurma bajuh Nabi. Pak beda mana kau bajuh Nabi kan mandu barakah dia kan. Pak beda mana kurma ajwah barakah na yang hana barakah. Jadi cerita lagi kan berah kan kurmanya hidup bak sabau lampuh yang agak manyang macut tong Masjid Kuba, yang kawasannya diyakini kawasan naga singgah li Nabi lah. Nabi kau yang dalam truk Madinah naga singgah di Kuba. Dan keberah li Habibnya gaknya geturi mandum awak kerja di lampuh kurma di Madinah rata-rata awak Syiah lah. Dan lei sibu kurma dari IWC, ibuangan WC dengan najis. Gaji wa hana barakah. Nyatakan barakah juga, pakai barakah karena kebun kurmanya dari urang yang kageturi dari nek-nek ikan. Urang taat, urang ibadat dan sembahyang, dan gesibu bak kurma hana tang pakai najis. Pinyok bak pohon kurma lain gesiram najis dah wak kerja Syiah dem kan kau dah sunnah. Yang klaim ngaian. Duda apa dum teleng wa kena sumbut dengan tabu tiga pas ihya apa masalah makanan halal dan haram. Cerita dalam ihya kata Imam Ghazali babang gua kampung. Imam Ghazali babang gua kampung yang merumpak ngangure ke jamun.
Gurai kat yang tengah gepula leh gandum. Jadi Tetruk Imam Ghazali karena ka pejamai Imam Ghazali le gurai kat yang kengka geduk. Nó tengah gepula tanaman. Ikut le urang tajuk long pula mentang. Hang gebi hang getam. Hang gebi baik hanapu. Long pula kerau lentet. Manya karena tengah najamai long pius kan. Kepegah tiba Imam Ghazali halum bi pula bak gop karena long perle makanannya berberkat. Lonjok bak gop kadang mi sembayang tan. Kadang orang pubut dosa tukang pula. Di gadah keberkahan makanan. Di penyebab gadah keberkahan makanan orangnya letat hai. Jadi kalau tente walau makanannya halia yakin tu 100% halia, kadang-kadang hana berkat, kadang-kadang tukang pula orang nak sembahyang. Kadang-kadang tukang kemuka orang nak puasa, nak sembahyang, seputan. Bisa saja dampak ji. Ni kamu cerita kan. Jadi telefon long muskil kok beda nak kurma berkat nak yang hana berkat. Lepas cerita atik lagi. Sudah menumpak dalam nak hiya. Nampak dalam hiya gurai Imam Ghazali kan. Hang bidin orang lain untuk pula tanaman karena agaknya tengah sibuk ge petimang jamai juga pula kerau gitu. Cerita Pak Imam Ghazali yang halunjuk kamu lain ni lum pelai makanannya berbarakah. Maka dia punya makanan yang barakah salah sabuh dampak makanan yang halia dan barakah istinhad atau al-inhad lit ta'at, bisa menjadi motivasi dan tergerak untuk melaksanakan taat dan ibadat. Yang kedua isi jabah doa. Yang kelima salahud dzurriyat, anak saleh. Dia baik harap anak saleh punya dari makanan yang dah konsumsi yang haram. Makanan dah konsumsi ke haram. Anak yang jut dari makanan yang jut ke mani, mani yang jut ke anak, tak harap anak yang bersaleh mungkin. Payah. Ini salah satu faedah makanan halal salahud dzurriyah, saleh anak. Dan al-hikmah wa tanwirul qalbi, gebi cahaya la mati li Allah. At-tadawi minal amrad, jut ke ubat penyakit. Makanan rohnya justru mendatangkan penyakit. Karena makanan cubahat ataupun hanali keberkahan. Sehingga na ulama cerita langit taman hasawi mio getupat patna gandum yang halal yang giak belo bila begah getop ge kubah lang kaca nyona urang sakit gejuk ke ubat. Terbukti yang makanan yang pasti halal je ke menyembuhkan penyakit. Engkau tena cerita soan Imam Syafi'i gak bertemu ba Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kepada makanan le Imam Syafi'i kan diklaim le anak Imam Ahmad mesti nak pegah gureron hanale makanan yang le go utama apa je. Tega sampaikan ba Imam Syafi'i ke pegah. Ron urang saleh. Imam Ahmad kan terkenal dengan zahid dengan zuhud. Ron urang saleh, makanan urang saleh je ke ubat kan penyakit. Memang makanan hadir yang je ke ubat. Tadawi minal amrad, menjadi penyembuh daripada penyakit. Yang kian antara lain beda dampak makanan halal dengan dampak makanan haram. Makanya tanya ada konsumsi makanan haram atau syubhat, ada tak kendaki tak taat ke Allah lama kadara ala zalik. Hang sanggup ke? Karena tubuh tanya proken tergerak untuk melakukan yang haram sesuai energi yang dimasukkan dalam tubuh. Makana Yunus bin Ubaid kalangan tabi'in adalah Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, ma sama al-yauma aqallu min dirhamin tayyib. Tidaklah di sana pada hari ini akal yang lebih rendah daripada 1 dirham yang halal. Arti 1 dirham yang betul-betul halal yang gad yang hana darumpak li ronyo. Yang masa Yunus bin Ubaid masa tabi'in. Walau wajadnahu, jikalau lu dapati akannya kurang dari 1 dirham yang halal, lastasyafainahu bihi mardana, sungguh akan lun berubat dengannya dirhamnya nak kau yang sakit. Angkanya tak mengubat bak apa kan mau sakit mah mewah, mau sakit mah mahai, tapi ham boleh kadang-kadang peng yang tajuknya kan peng yang murni halal. Yang bergali Yunus bin Ubaid menyondong rumpuk sabah dirham yang halal lum pegat ke istisfa. Syafa kan menyembuh, sembuh. Syafa sembuh, istisfa menuntut sembuh lastashfaina bihi mardana, sungguh akan lun jadikan sebagai penyembuhan dengannya dirham itu akan orang-orang yang sakit, mardana, orang yang sakit dari kalangan kamu.
Nyamban menyo ada yang betul-betul ijra. Je ke penyembuhan ke penyakit. Maknanya bahkan kok kaya-kaya orang yang mau ubat mau sakit mewah-mewah tapi ana boleh. Ana kan kena yang halal, barang yang haram. Dan adalah Sufyan Suri rahimahullah yaqul berkata dinur rajul haisu raghifuhu min hillin. Agama seseorang itu pada tempat sekira-kira atau diukur rotinya daripada yang halal. Tu dah kala agama seorang kala roti atau makanan yang pajuhnya yang halal. Kan buat pakaian agama kanan tu.